الحمد لله وإن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم معاشر المسلمين jamaah khutbah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengajak diri kita melantunkan kalimat syukur melalui lisan kita, sekaligus mengajak seluruh anggota badan kita untuk bersyukur kepada Allah dengan ibadah dan penghambaan diri kepadanya. Syukur atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mata yang masih mampu untuk melihat, bibir dan lisan yang mampu untuk berbicara, tangan dan kaki yang masih bisa bergerak dan melangkahkan. Ini merupakan bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau kita mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah sendiri yang menyatakan la tuhsuha, tidak akan pernah mampu kita menghitung besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan seiring dengan rasa syukur, bentuk syukur yang kita berikan kepada Allah, kelak Allah akan menambahkan kembali nikmatnya untuk kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini Al-Khatib berwasiat khususnya kepada diri Al-Khatib dan umumnya kepada para jemaah, marilah kita menjaga dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa yang menumbuhkan amal saleh yang nyata sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 19 hari kita sudah melewati bulan suci Ramadan. Masihkah ada bekas sisa dari apa yang diajarkan di bulan Ramadan? Jangan sampai kita menjadi abdu Ramadan, hamba Ramadan, yang artinya mengenal Allah, membaca Quran, bersedekah, berbuat baik hanya di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita pelajari di bulan Ramadan dapat kita lanjutkan. Bahkan kebaikan-kebaikan itu dapat menjadikan kita menjadi orang-orang yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Abdullah bin Mas'ud dalam satu hadis meriwayatkan, ia menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi an-nar." Ini hadis ini luar biasa para hadirin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ala ukhbirukum, maukah aku beritakan kepada kalian biman yahrumu 'alan nar, terhadap seseorang yang diharamkan masuk neraka,
Au biman tahrumu alaihin nar, bahkan nerakanya diharamkan untuk menerima orang-orang yang memiliki sifat-sifat nanti yang akan disebutkan. Orangnya diharamkan masuk ke dalam neraka, nerakanya pun diharamkan memasukkan orang tersebut. Dan ini insyaallah semuanya sudah kita dapatkan di bulan suci Ramadan yang lalu. Kita tinggal melanjutkan apa yang sudah kita dapatkan di bulan lalu. Kelanjutan hadis ini, tahrumu ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. 4 sifat saja para hadirin, 4 karakter yang kita bisa dawamkan, bisa kita ajarkan kepada diri kita, maka menjadi pribadi yang diharamkan masuk ke dalam nerakanya Allah. Apa? Yang pertama, qarib, bisa dekat dengan sesama, bisa melanjutkan silaturahim kepada sesama. Ini saat ini dengan adanya kemajuan teknologi, tapi justru kadang-kadang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Kita kumpul dengan keluarga, tapi masing-masing memegang handphone. Entah dirinya berada di mana, padahal fisiknya berada di sekitarnya. Bayangkan dalam bulan Ramadan kemarin, kita duduk satu, berbuka bersama, kita tidak saling kenal, tetapi karena sesama muslim kita bisa saling dekat. Di Arafah saat berhaji nanti, kita tidak mengenal satu sesama lain, tetapi kita bisa saling dekat. Maka sifat orang yang bisa saling dekat dengan orang, ya, tidak merasa dirinya berbeda karena jabatannya, tidak merasa dirinya berbeda karena status sosialnya, maka dia memiliki karakter yang dapat menjadikan dirinya terhindar dari api neraka. Jangan sampai kita memiliki sifat orang yang ingin diakui karena memiliki sesuatu yang berbeda dari orang lain, entah karena kekayaannya, entah karena status sosialnya. Betapa masjid mengajarkan kepada kita, siapapun yang datang lebih awal, maka dia berada pada posisi terdepan, posisi terbaik di dalam salat berjamaah. Tidak melihat daripada kasta, tidak melihat daripada status sosialnya. Qarib. Dan karakter yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayyin. Orang yang punya sifat santun, lembut dalam ucap, lembut dalam sikap, tidak arogan, tidak sombong, tidak merasa dirinya berbeda dengan orang-orang yang lain. Betapa Rasulullah SAW mengajarkan santun berbicara bahkan kepada anak kecil sekalipun. Diajarkan dalam Al-Quran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu bersikap keras, tidak bisa linta lahum, tidak bisa lain, maka mereka akan pergi dari hadapanmu. Maka bagaimana kita bisa mengajarkan diri kita memiliki pribadi yang lembut, baik dalam berucap juga dalam bersikap. Dan ini pun kita sudah dapat pelajaran ini dalam bulan suci Ramadan yang lalu. Betapa orang yang berpuasa sangat memperhatikan apa yang keluar dari lisannya dan apa yang keluar dari sikapnya. Jangan sampai atau dia khawatir ketika nanti dia tidak mendapatkan pahala apapun, tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karakter yang ketiga yang dapat menjadikan orang ini terhindar dari api neraka adalah layyin. Tadi hayyin, sekarang layyin. Ya. Jadi ada karakter di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya, kalau hayyin ini yang disebutkan di awal tadi layyin, ya. Kalau hayyin, dia ini bisa bersabar. Hayyin ini tidak mudah marah. Hayyin ini tidak mudah tersinggung kepada sesama. Sedangkan layyin, dia yang nanti santun dalam ucapan, santun dalam sikap. Maka kedua sifat ini jika berada dalam diri seseorang bisa menjadikan orang ini terhindar dari api neraka. Dan kalau kita lihat kedua sifat ini pun sudah kita tuntas diajarkan oleh Ramadan. Betapa Ramadan mengajarkan kita menjadi pribadi yang tidak mudah marah, bahkan mudah memaafkan orang lain. Bahkan jangan sampai selesai Ramadan tapi kita belum membuka pintu maaf pada orang lain. Kita sudah mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, karena memang dalam permohonan maaf zahiran wa batinan, bukan hanya secara lahiriah saja tapi batin memaafkan.
Itulah yang diajarkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan lapangkan dada. Dan karakter yang keempat yang dapat menjadikan orang terhindar dari api neraka adalah sahlun, karakter mudah atau memberikan kemudahan pada orang lain. Jangan sampai kita justru memiliki prinsip kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah. Betapa tidak sedikit kita dapati orang yang sedang dalam keadaan kesulitan justru ditambah sulit agar apa? Nanti ada orang yang bantu dengan mengiming-imingi sesuatu. Tidak. Justru Rasulullah SAW mengharapkan kita memiliki karakter orang yang memberikan kemudahan pada orang lain. Sebagai contoh, tidak sedikit ketika kita, tidak banyak maaf, hanya sedikit orang yang mungkin perhatikan ketika kita berada dalam perjalanan. Orang mau nyebrang, orang mau mengambil jalan, tapi apa yang dilakukannya? Dia klakson dengan begitu kerasnya, seolah-olah tidak boleh terganggu atau tidak boleh tersentuh, tersusul dengan orang lain. Kenapa tidak berikan jalan buat orang lain, memudahkan orang lain? Atau saat kita berada di rumah makan, di restoran, setelah selesai makan, ajarkan pada anak-anak keluarga kita merapikan kembali, minimal memudahkan bagi mereka nanti akan mengangkatnya. Karakter-karakter ini justru diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan bukan berarti ketika orang melakukan seperti ini dia menjadi rendah, tidak. Justru Allah akan meninggikan dan menjadikannya diharamkan dari api neraka. Maka ada 4 hal, 4 karakter yang jika kita bisa mengajarkan kepada diri kita, maka insya Allah jaminan Allah akan mengharamkan kita dari api neraka. Yang pertama tadi apa? Qarib, bisa supel, dekat dengan orang lain, tidak cuek dengan sesama. Jika ada orang yang belum sholat, bukan berarti kita menjauhinya, kita doakan, kita rangkul, kita ajak. Yang kedua, hayyin, dia karakter yang tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, mudah melegowokan apa yang dilakukan oleh orang lain. Layyin, orang yang punya sifat santun, baik dalam berucap, baik dalam bersikap, punya tata krama yang baik. Dan sahlun, karakter untuk memudahkan orang lain. Maka jika kita memiliki 4 karakter ini, 4 sifat ini, insya Allah bukan hanya kita diharamkan masuk ke dalam neraka, nerakanya pun diharamkan untuk memasukkan kita menjadi penghuninya. Maka mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan 1 bulan penuh, karena kita sudah dianggap al-faizin, orang-orang yang menang. Menang karena dianggap mampu mengelola hawa nafsu kita, tunduk pada aturan-aturan Allah. Menang karena kita mampu melakukan apapun yang Allah perintahkan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kembali kita hancurkan kemenangan itu dengan sifat dan akhlak kita. Maka sebaik-baik kita adalah yang paling baik akhlaknya kepada orang lain. Maka jadikan setiap bentuk akhlak itu akhlak mulia yang dapat menghantarkan kita menuju ridha dan surganya Allahu tabaraka wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya ghani hamid. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala rasulihil karim rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah
أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها الجماعة أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت يا الله سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفنا يا الله بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة ولا تختمنا منها إلا بحسن الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.